Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikoanalisis klasik menurut Sigmund Freud untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah PSI Kepribadian. Oke, kita masuk. Apa itu pengertian dari psikoanalisis? Teori psikoanalisis klasik merujuk pada istilah yang dipopulerkan oleh Freud. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksetaraan pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan kepada mereka yang menderita gangguan psikis. Teori psikoanalisis Freud telah menjadi teori yang paling banyak digunakan dan dikembangkan hingga saat ini. Konsep teori ini digunakan untuk meneliti kepribadian seseorang terhadap proses psikis yang tidak terjangkau oleh hal yang bersifat ilmiah. Dengan metode psikoanalisis, Freud bermaksud dan mengembalikan struktur kepribadian pasien dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami pasien saat masih kanak-kanak. Oke, kita lanjut ke persepsi tentang jiwa manusia menurut Sigmund Freud. Sebelum kita mengenal lebih jauh cara-cara psikoanalisis yang menurut Freud ini, kita pahami dulu persepsi tentang jiwa menurut Freud. Nah, Freud mengutarakan psikoanalisis sebagai gunung es dijadikan sebuah perumpamaan. Gunung es dijadikan sebuah perumpamaan oleh Freud untuk menunjukkan skema gambaran jiwa seseorang. Bagian puncak dinamakan kesadaran, bagian tengah dinamakan prakesadaran, dan bagian dasar yang tertutup air adalah ketidaksadaran. Sama seperti perumpamaan akar pohon di sini. Alam bawah sadar atau ketidaksadaran merupakan hal yang paling menentukan kehidupan manusia, di mana penyebab dari penyimpangan perilaku yang berasal dari faktor alam bawah sadar ini, hal yang seperti inilah yang dianalisa oleh Freud untuk mengungkapkan kepribadian seseorang dan menjadikan analisa ini sebagai metode penyembuhan. Nah, struktur kepribadian menurut Sigmund Freud membagi struktur ini menjadi tiga aspek. Ada tiga aspek menurut Freud, yaitu ID, kemudian ego, dan superego. ID berasal dari kata Latin is, yang artinya es. Kepribadian ini disebut Freud sebagai kepribadian bawaan lahir. Nah, kemudian ego. Apa sih itu ego? Ego adalah aspek kepribadian. Aspek kepribadian ini terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia ataupun lingkungannya. Nah, dan yang terakhir superego. Apa itu superego? Superego merupakan aspek kepribadian yang satu ini akan lekat kaitannya moral dan nilai-nilai kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita masuk ke fase dalam perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian seseorang mengalami perkembangan dalam tiga tahapan fase. Di fase yang pertama terbagi menjadi tiga bagian juga. Di fase infantile, tahapan ini berlangsung sejak anak lahir hingga berusia 5 tahun. Naluri seks menjadi hal yang utama dalam pembentukan kepribadian anak tersebut pada jangka usia ini. Freud mengklasifikasikan fase infantile ini menjadi tiga fase, yaitu fase oral pada usia 0 sampai 1 tahun, kemudian fase anal 1 sampai 3 tahun, dan fase falik 3 sampai 5 tahun.
Pada fase oral, seorang akan mendapatkan kesenangan melalui segala sesuatu yang masuk melalui mulutnya. Contohnya adalah aktivitas makan, minum, dan menghisap jari. Dan pada fase anal, kesenangan bayi akan didapatkan dari aktivitas buang air besar yang menggambarkan kepuasan karena hilangnya rasa tertekan dan tidak nyaman pada saluran pencernaan. Dan yang terakhir, fase falik. Pada usia 3-5 tahun, Freud memberikan pandangan bahwa pada fase ini seseorang akan mendapatkan kepuasan melalui organ kelaminnya. Contohnya paling sederhana yang khas adalah seorang yang mulai menyukai lawan jenisnya. Kemudian kedua adalah fase laten, yaitu usia 5-12 tahun. Pada fase ini dikenal juga dengan fase pubertas. Yang menjadi ciri khas dari fase ini adalah seorang mulai merasa malu dan mementingkan aspek moral. Dan yang terakhir adalah fase genital pada usia 12 tahun sampai dia dewasa. Tahapan lanjutan ini seseorang mulai menyalurkan keinginan seksual mereka melalui objek luar. Contohnya saja keikutsertaan pada sebuah komunitas. Teori psikoanalisis klasik sebagai teknik penyembuhan ataupun menjadi terapi. Menurut Freud, seseorang haruslah melalui fase-fase yang disebutkan di atas. Seorang akan mengalami neurisis, yaitu sebuah gangguan mental yang dapat menyebabkan stres meskipun dianggap tidak terlalu serius. Teori yang dibawa Freud melalui psikoanalisis mampu dijadikan dasar dalam mengevaluasi kepribadian, sehingga permasalahan pada orang yang mengalami neurosis bisa disembuhkan. Berikut teknik-tekniknya. Ada 4 teknik, yaitu teknik talking care, teknik kartasis, teknik asosiasi bebas, dan yang terakhir teknik penafsiran mimpi. Kita mulai dari teknik talking care. Teknik ini pada dasarnya adalah tentang membangun hubungan baik dengan klien ataupun pasien sehingga para pasien dapat menceritakan pengalaman masa lalunya. Freud membuat ajang bagi para pasien untuk mengalirkan rasa sehingga hati mereka lega dari apa yang membebaninya. Kemudian kita masuk ke teknik kartasis. Freud berusaha memasuki alam bawah sadar pasien dengan metode ini. Ia menggabungkan momen setengah sadar untuk bisa mengevaluasi persoalan pasien. Istilah yang bisa kita dengar berkaitan dengan teknik ini adalah metode hipnotis. Meski Freud pernah berhasil menangani pasien penderita gangguan saraf, namun kemudian ia menyatakan kurang puas dengan metode ini dan mulai mengembangkan teknik terapinya. Kita masuk ke teknik asosiasi bebas. Teknik ini banyak dikembangkan oleh para psikolog kontemporer dan bisa kita temui sehari-hari. Teknik ini meminta para pasien untuk rileks dan beristirahat sejenak dari pikiran yang biasanya meliputi para pasien setiap hari. Kemudian mereka diminta untuk menceritakan hal-hal yang membuat dirinya trauma. Dan yang terakhir, teknik penafsiran mimpi. Menurut Freud, mimpi merupakan hasil psikis yang tergambar ketika kita tidur. Tidak puas dengan teknik sebelumnya karena mereka bekerja pada alam sadar, Freud menggunakan mimpi sebagai materi yang muncul ketika seorang tidak sadar dari hal yang diceritakan pasien lewat mimpinya. Freud mendapat kepuasan karena ia dapat mengupas memori pasien pada masa lalu. Demikian penjelasan singkat tentang teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan semua ataupun ingin ada yang menambahkan, silahkan ditanyakan ataupun ditambahkan melalui kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.